Laba tertinggi 3 juta. Targetnya 3,5 juta. Oh, Kalau yang sudah tercapai 2 juta jualan 2 juta ya. teh, Pak. Itu Teh untung bersih. Untung bersih. Kotornya 2,6 per putarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast MAMN. Semoga semakin maju dan berkah. Kali ini kita kedatangan tamu. Orang yang tampak gagah, tinggi besar. Beliau adalah Ustadz Rigat. Beliau di sini punya banyak tanggung jawab di sini. Apa itu? Ngeri tanggung jawab. Dapat amanah apa nih di Madrasah Aliyah Miftahul Najah ini? Ya. Ya, baik, terima kasih Pak sebelumnya sudah diundang jadi bisa sharing bersama kayak gitu. Jadi tanggung jawab amanah pertamanya di sini tuh Waka 4. Ngurusin sarana prasarana, UKS dan keamanan. Habis itu ngajar prakarya kewirausahaan 3 kelas Iwan Ahwad. Habis itu koordinator project P5P2RA kurikulum Merdeka. Karena kan kita ada 3 tema ya Pak, dari 7 tema, ada 3 koordinator, salah satu koordinatornya saya di tema sekali lagi kewirausahaan, gitu Pak. Oke, kita kali ini akan membahas lebih banyak tentang kewirausahaan. Kewirausahaan, entrepreneurship, ya, belajar bisnis barangkali ya. Mungkin ini sesuatu yang menarik ya bagi anak-anak kita, terutama di usia remaja, usia SMA. Seberapa besar sebenarnya mereka tertarik di dunia bisnis? Pengamatan Ustadz. Iya. Mohon jawab ya Pak, karena pertama cuan, kayaknya nggak ada yang nggak suka cuan ya Pak. Jadi bisa beli sepatu Air Jordan, sepatu Iger, pas bagus kayak gitu. Itu motivasi alamiahnya. Kedua, kita tuh ngambil dimensi di kewirausahaan itu lebih ke banyak ke praktek Pak. Jadi lebih ke aktualisasi diri, nyoba, trial error, dan student centris banget. Jadi bahkan project-projectnya itu mereka sepakati sendiri, strukturnya akan ditunjuk sendiri, kerjanya dibikin sendiri, timeline dibikin sendiri. Jadi mereka itu punya panggung di sini buat kayak membuktikan mereka itu bisa apa, dan saya ngelihat kayak signifikan banget karena kan dapat wilayah di mana mereka itu bisa kayak ngelakuin dan membuktikan apa yang mereka bisa gitu ya. Ada yang di sisi desain, ada yang di sisi marketingnya, ada yang di sisi suka ide kayak gitu, ada yang suka belanja, suka eksekusi. Jadi mungkin sapanya ini salah satu mapel yang tertinggi ini karena ini Pak, model-model praktik dan karena kan kewirausahaan kan itu kaya banget ya Pak aspeknya kayak gitu. Jadi sepenting itu. Berarti dalam satu kelas itu hampir merata ya antusiasme anak-anak itu ikut. Kalau semuanya banget nggak tahu sih Pak, karena ada yang juga suka futsal kayak gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa mengakomodir semuanya gitu, tapi seenggaknya kita bentuk terlibatan semua kelas. BTW ini kan semua satu MA itu semuanya itu ada project Pak, tiap kelas berarti 6 kelas project begitu. Ini cuma pengecualian yang kelas 10 2 kelas karena kan kurikulum Merdeka nanti projectnya khusus. Tapi overall kita udah lakukan sebelum kurikulum Merdeka bahkan model project ini. Jadi pas disosialisasikan kurikulum Merdeka, loh kan ini yang kita lakukan selama ini kayak gitu. Gitu Pak. Jadi kita bentuk strukturnya, ketuanya siapa, yang bagian belanja siapa, yang nentuin produk siapa, yang nentuin harga jual berapa, dan untungnya bersih buat mereka semua. Jadi tidak ada yang kita potong atau kita minta. Jadi motivasinya sangat tinggi karena lagi cuan ya Pak. Cuan dan cuan ya. Iya. Berarti sebelum kurikulum Merdeka itu kita jalankan di sini, sebenarnya praktek-praktek tentang kewirausahaan sebenarnya sudah dilaksanakan ya di sini. Iya, udah banget Pak, karena kita itu coba mulai dari bukan apa yang benar bagi saya, tapi kita coba di kelas itu dialogkan apa yang mereka butuhkan, apa yang baik bagi mereka, kita obrolkan bersama. Konklusinya
mau ngapain, mau jualan apa, mau apa kayak gitu. Ini kan lingkungan pesantren ya di kita. Jadi lebih banyak anak kan tinggal di sebuah lingkungan yang termasuk tertutup. Nah, gimana ketika mereka dikasih proyek kewirausahaan, seberapa leluasa mereka menjalankan itu? Oh ya, jadi karena hal tadi ya, berarti kan juga diikuti dengan tanggung jawab saya sebagai guru pengampu untuk memfasilitasi begitu gimana. Kayak sebelum ini tuh ada yang jualan itu Pak, apa deodoran pakai tawas. Jadi kita fasilitasi buat beli online-nya kayak gitu. Jadi kita lebih coba ngelakuin apa yang bisa dilakuin. Jadi kan kita sediakan HP khusus, kita dampingi apa kesulitannya, pesan botolnya, pesan stikernya, pesan terus tawasnya, pesan terus pakai essential oil itu juga pesan. Atau kayak pas buat kaos tie-dye itu kan kaosnya beli dasarnya, terus kita fokus di proses mewarnain. Jadi berarti lebih ke pendampingannya itu Pak, karena kan pesantren tadi yang kayak dikatakan Pak Dayat, terus kita fasilitasi kayak gitu. Terus yang tentang keleluasan ya Pak, terus kita itu makin kesini tuh mau nyoba yang digital sentris Pak. Kita itu belum lama ini nyoba jadi TikTok affiliate Pak, dan itu projectnya kita sebagai pilot project ada 3 santri nyoba jualan novel sama peralatan lucu-lucu gitu Pak. Dan nah ternyata kayak pesantren tuh bukan halangan buat berwirausaha gitu Pak intinya. Oh iya. Oke. Ada link-link khusus yang bisa dikunjungi, khususnya nanti bisa kita pasang di deskripsi YouTube gitu. Oh begitu ya. TikToknya Daisy Book. Jadi gitu jualan novel sama. Nanti kita pasang aja ya linknya, silahkan bisa dikunjungi, ada link ya di deskripsi. Iya, itu hasilnya anak-anak kita, editannya. Kaitannya ini ya, selama proyek berlangsung itu kan ada banyak capaian ya. Capaian anak-anak itu seberapa besar gitu, mungkin bisa diceritakan. Oh iya Pak, suka Pak kalau Mas capaian itu. Karena capaiannya targetnya itu pertama cuannya Pak. Jadi dari kita mulai ngetis project itu naik karena kan diikuti dengan kompetensi siswa dan kompetensi saya sendiri. Saya juga tumbuh berkembang mengikuti dinamika dari anak-anak. Saya juga ikut belajar dari tahun ke tahun, jadi agak makin canggih Pak kayaknya. Dari yang awalnya itu target profit bersih dari 500.000 sampai sekarang paling tinggi 3,5 juta. 3 juta. Karena sebelumnya 2 juta bersih ya Pak, 2 juta itu dapat. Berarti masih bisa nih untuk dipacu lebih lagi kayak gitu. Karena kan kayak perusahaan aja kan tiap tahun ke tahun kan juga naik sebagai motivator bersama ya Pak, dan biar lebih efisien, apa yang lebih harus dievaluasi dan gitu sih Pak. Itu pertama cuannya karena jadi motivasi bersama dan sebagai alat pengukur keberhasilan program kita. Yang kedua itu terfasilitasinya anak-anak kita Pak, jadi bakat minatnya mau jualan apa dan seterusnya. Laba tertinggi 3 juta. Targetnya 3,5 juta. Kalau yang sudah tercapai 2 juta jualan 2 juta ya. Teh Pak. Itu untung bersih. Untung bersih. Kotornya 2,6 per putarannya. Segmen pasarnya banyakan yang beli siapa? Oke, segmen pasar. Jadi kita nyoba apa yang paling mungkin dan bisa terdekat dan paling gampang buat digali Pak. Nah, ternyata kita ngitung nih uang saku santri kita sebulan berapa, kira-kira untuk membeli barang yang akan kita produksi itu berapa porsinya. Katakan sunlight. Oh berapa sunlight satu anak atau satu asrama, kita hitung-hitung itu Pak. Kayak ibutnya kayak satu cuci piring gitu Pak. Kita pernah ngitung dengan total sani 133 hitungan kemarin itu sebulan mereka itu keluar 1,3 juta. Itu tahun lalu yang masih 133 kan sekarang 140-an. Berarti kan mungkin 1.400.000-an. Katakan kalau kita ambil untung setengahnya aja, itu kan udah kelihatan Pak, 700.000 per bulan untuk dioptimalkan. Jadi kadang-kadang kan orang mikirnya kan kudu nyetok ke ini mart-mart yang gede-gede itu. Enggak, ternyata kayak coba menghitung potensi terdekat yang bisa dilakukan itu udah cukup Pak. Kalau itu udah tergali itu udah keren banget, nggak perlu jauh-jauh.
Ya, mungkin ini sedikit ini ya, sensitif ya. Saya mau nanyain. Mungkin saya mewakili orang tua mungkin ya. Iya, iya. Dalam menyiapkan bisnis itu kan banyak sekali ya. Mm-mm. Ada perencanaan, nanti proses produksi Mm-mm. sampai pemasaran. Nah, ini ganggu waktu belajar mereka enggak? Overall lebih banyak dibahas pas di jam pelajaran saya Oh, masuk, gitu. Pak. Selainnya itu ya seperti tugas mata pelajaran yang lain, jadi tetap ada tapi dilakukan secara fleksibel sesuai dengan ketugasan dan kesanggupan masing-masing divisi. Oh, gitu Jadi ya. apa ya Pak? Seperti OSIS lah gitu kan, tidak Iya, iya. tidak dibenturkan dengan belajar atau kayak tahfiz. Jadi dia itu Ya. seperti air dalam gelas Pak, mengikuti bentuk dan Oke. dalam situasinya. Jadi nggak perlu khawatir ya orang tua ini mengganggu, malah justru mendukung ya. Mm. Artinya malah memfasilitasi anak-anak untuk bisa belajar di dunia bisnis sejak awal gitu. Baik Ustadz, sampai di akhir penghujung podcast kita, walaupun nanti akan banyak ya, kita gali lagi ya di podcast berikutnya. Mungkin ada kata-kata singkat padat untuk memotivasi anak-anak kita, santri-santri di Miftahun Aja ini kaitannya dengan dunia bisnis, entrepreneurship, yang singkat padat Ustadz. Oke Pak, saya tuh memposisikan diri sebagai partner, bukan orang yang lebih tahu dengan mencoba mengisi gelas kosong gitu, tapi kita saling mengisi. Jadi saya percaya bahwa siswa atau anak itu adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri dan teman-temannya. Oke, itu ya. Anak-anak adalah Sumber belajar bagi dirinya sendiri bagi dirinya dan sendiri teman-temannya. dan teman-temannya. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan informasi pada orang tua, kemudian bisa memotivasi juga anak didik kita untuk terus belajar, terutama bisa mulai mengenal dunia bisnis, sehingga kita bisa salah satunya menghadirkan pengusaha-pengusaha sukses dari pesantren yang kita tahu presentasi pengusaha di Indonesia sangat kecil banget. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di Ya, podcast berikutnya. sama-sama Pak, makasih juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.